Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau angkat pujian lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Adik-adik, mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah
izinkan kami untuk bisa kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu sore ini, dan biarlah kiranya Tuhan tetap tolong seluruh kehidupan kami, hadir di rumah kami masing-masing, hadir di dalam ibadah kami, dan biarlah kiranya Tuhan sukacita kami boleh bertambah-tambah walaupun kami tidak saling bertemu, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami, mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi kami semua, dan kami saat ini mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada di tempat kakak, ada di tempat adik, ada di mana aja. Kalau kita mau memuji Tuhan, yuk kita angkat pujian. Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, ya senang kan mengkirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Suka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Haleluya, Tuhan Yesus sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita mau bersuka cita lagi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, karena kita adalah anak-anak yang istimewa. Kata siapa? Kata siapa? Kita istimewa? Kata Tuhan Yesus, aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena kamu. Aku istimewa, bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena kamu. Aku istimewa, bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Aku istimewa, bukan karena kenapa. Aku istimewa, bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena kepuji. Aku istimewa, bukan karena katamu.
Yesus, tapi darah Yesus. Puji Tuhan, aku senang sekali sore ini kita boleh sekolah minggu. Kita udah memuji Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada di hati kita, ada di hati adik-adik. Kita udah memuji Tuhan, udah menari untuk Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau pakai telinga kita mau duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan baik-baik, supaya setiap kehidupan kita boleh hidup di dalam firman Tuhan. Yuk, kita mau angkat. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan bersamaku. Terimalah Tuhan bersamaku. Semata ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamanya. Hanya ini Tuhan permohonanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya
Jadilah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah tolong, sudah pimpin ibadah kami dari mulai awal, pertengahan, hingga buat saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir, kami mau persiapkan hati kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berapi dan berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus boleh tolong dan Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik, puji Tuhan. Nah, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah berdoa, kita telah meninggikan nama Tuhan, dan saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini adik-adik yang di rumah siapin semua Alkitabnya. Mungkin ada yang di handphone, Alkitabnya disiapkan semuanya ya. Ya, sekarang Tante mau cerita. Ada tema judulnya tentang kuasa pujian. Nah, kenapa ada kuasa dalam pujian? Memang ada kuasa dalam pujian. Karena setiap pujian yang kita naikkan, di situ Allah bertahta. Allah senang dipuji, Allah senang ditinggikan, Allah senang dimuliakan. Dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Nah, kisah ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 34. Ayatnya cukup panjang, tapi tadi Tante bilang siapin Alkitabnya, siapin catatannya mungkin, siapin buku tulis dan segala macam. Nah, pertama-tama kisah ini ada dua orang bapak yang dipersiapkan oleh Tuhan, tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa mereka? Yaitu Paulus dan Silas. Ya, dua bapak ini pekerjaannya, tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Tentang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Nah, seperti adik-adik, kalau sekarang adik-adik tugasnya, pekerjaannya sebagai siswa, belajar. Nah, kalau saat ini kita belajar segala sesuatunya, segala aktivitas semua di rumah, nah kita tetap disebut siswa, pelajar. Nah, pekerjaan Bapak Paulus dan Pak Silas menyampaikan firman Tuhan. Disampaikan mereka mengajar di bait Allah, di gedung gereja. Terus di slide selanjutnya ada menggambarkan bahwa Paulus dan Silas mengajarkan bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat mereka terus melayani Tuhan, tugas mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak semua orang suka sama mereka. Sehingga mereka oleh pembesar-pembesar orang Yahudi tidak suka dengan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Sehingga mereka ditangkap, mereka dicambuk, dipukul. Kenapa? Padahal pekerjaan mereka itu tidak mencuri, tidak merampok, tidak merugikan orang lain. Nah, tetapi banyak orang yang tidak suka. Ya, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dipukul, dicambuk sehingga badan mereka benar-benar lemas. Nah, kita adik-adik buka di Alkitab
lihatnya masing-masing di rumah di ayat 22. Kisah Rasul 16 ayat 22. Tante bacakan ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesudah mereka dicambuk, mereka dipukul, bukan hanya sampai di situ, tetapi mereka dimasukkan ke penjara. Nah, ayat 24 kita baca lagi. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah lihat gambarnya? Penjara saat itu tidak seperti penjara saat ini. Tembok, sehari 3 kali dikasih makan, dikasih waktu untuk mandi segala macam. Tidak. Zaman itu saat orang memasukkan penjara, mereka ditaruh di ruangan yang paling tengah, yang paling dalam, orang lain tidak bisa ketemu mereka. Pasti dingin. Kemudian banyak binatang-binatang seperti apa? Ada tikus tuh gambarnya, lihat. Ada tikus yang bisa mengganggu, menggigit mereka. Kemudian di penjara itu lantainya itu tidak kering, basah. Dan itu bisa membuat orang bisa mendapat penyakit. Apa enak masuk penjara saat? Tidak. Apa mereka tidak berpikir bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas pekerjaannya hanya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Yesus Kristus yang tidak merugikan orang lain? Kenapa mereka sampai di penjara? Nah, kalau mau ikut Tuhan banyak tantangan, banyak pergumulan adik-adik ya. Mungkin adik-adik sekarang belum mengerti, tapi adik-adik bisa terus doakan buat orang tua, buat kakek nenek, opung, buat opa oma yang menjalani hidup ini supaya mereka tetap kuat. Adik-adik juga harus tetap kuat meskipun kita sedang mengalami pandemi virus corona ini. Ya, kita kembali ke Bapak Paulus dan Bapak Silas. Setelah mereka dimasukkan ke penjara, ya, apa yang mereka kerjakan di penjara? Tangan diikat, kaki diikat, tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi orang-orang lupa yang tidak diikat, yaitu mulut mereka. Kemudian adik-adik baca ya gambarnya, bisa dilihat lagi. Mereka lakukan berdoa dan memuji Tuhan. Sekali lagi lihat gambarnya, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ya, sampai sini kita kembali lagi di Alkitab. Buka Alkitabnya masing-masing adik-adik ya di rumah. Ayat 25, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ya, Tante bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apakah itu mudah adik-adik? Tangan diikat, kaki diikat, tapi mereka kerinduan mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di situ ada kuasa dari Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-umatnya, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kemudian ayat 26 ya, sebelum kita lihat gambar selanjutnya, ayat 26, apa akibat mereka sudah berdoa, mereka memuji, menyanyikan nama Tuhan. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Adik-adik pernah rasain kan gimana bisa kita alamin gempa bumi? Semua bergerak.
dinding bisa rubuh. Dan kalau kita mengerti bahwa kalau saat itu gempa bumi yang terjadi di dalam penjara, ada Bapak Paulus dan Bapak Silas, pasti mereka akan mati duluan. Karena mereka ditaruh dalam penjara yang paling dalam, dinding itu pasti akan menimpa mereka. Mereka akan mati duluan atau meninggal lebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dindingnya yang terlepas, tetapi pintunya yang terbuka. Kemudian yang luar biasanya lagi, kuasa dari setiap pujian penyembahan mereka, belenggu tangan mereka yang diikat oleh besi, lihat ya, ada gambarnya, terlepas sama sekali. Secara manusia Bapak Paulus dan Bapak Silas pasti kaget, kok bisa seperti ini? Dan tapi mereka tetap percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup mereka, menyertai pelayanan, tugas pekerjaan Bapak Paulus dan Silas. Nah, kemudian di kisah selanjutnya, setelah mereka tahu bahwa tidak ada yang buka membantu mereka untuk membebaskan Bapak Paulus dan Silas dari penjara, kemudian Bapak pemimpin penjara itu berkata, Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Nah, adik-adik semua baca ya di rumah. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dia pikir, coba lihat selanjutnya di slide selanjutnya, bahwa wah, ini orang-orang tawanan Bapak Paulus dan Silas, sesudah mereka bebas pasti mereka melarikan diri. Ya, lebih baik saya bunuh diri deh. Itu adalah dosa, adik-adik ya. Keinginan untuk membunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 28 ada ayatnya mengatakan, adik-adik bisa baca lagi Alkitabnya di rumah masing-masing. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Adik-adik perhatikan, Bapak Paulus dan Silas adalah orang yang baik. Setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, mereka tidak melarikan diri. Nah, saatnya di sini akhirnya Bapak Paulus dan Silas mau memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak kepala penjara ini. Nah, kemudian di ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 29 mengatakan ya, bisa baca di sini, bisa baca di Alkitab masing-masing ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Saulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kemudian jawab Bapak Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Meskipun Bapak Paulus dan Bapak Silas dicambuk, dipukul, tapi di balik semuanya ini Bapak Paulus dan Silas tahu penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak meninggalkan pelayanan mereka, tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Kemudian lihat gambarnya, kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Yesus dan dibaptis. Ya, setelah Bapak Paulus dan Bapak Silas menyampaikan firman Tuhan, kepala penjara itu bertobat bersama istri anak-anak mereka, seisi rumahnya, dan mereka dibaptis. Siapa yang senang? Tuhan Yesus pasti. Di dalam Alkitab juga mengatakan, di mana ada satu orang yang bertobat dan dibaptis,
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ribuan malaikat akan memuji Tuhan. Bukan hanya Tuhan, tetapi ribuan malaikat akan memuji Tuhan. Nah, luar biasa bukan Tuhan kita? Nah, kemudian di sini artinya adik-adik harus perhatikan, saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Ada contoh gambar yang lain bisa kita lihat bahwa kalau memuji Tuhan kita itu harus sungguh-sungguh. Kenapa? Di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan, ada kesenangan, biar pujian kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Makanya nyanyi itu dari hati, bukan karena kita hafal pujiannya, tetapi kita harus nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab kita percaya di dalam setiap pujian yang kita nyanyikan itu ada kuasanya. Kemudian bukan hanya itu, kita belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Silas, kalau bukan saja kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi saat kita berdoa pun kita harus bersungguh-sungguh. Saat adik-adik mulai susah mungkin mengikuti pelajaran dan segala macam, belajar mendapat pelajaran dari guru-guru, mungkin sulit. Nah, berdoa, minta sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bagaimana nih, saya tidak mengerti pelajarannya begini. Percaya Tuhan akan tolong. Kemudian dalam berdoa itu bukan hanya pribadi atau sendiri-sendiri. Kita bisa berdoa dengan orang tua, kita bisa berdoa dengan teman, kita bisa berdoa dengan keluarga kita, adik kakak kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi dimanapun kita berada, saat kita mau berdoa, mulai bangun pagi berdoa, mau kembali istirahat malam berdoa, tetapi dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita hafal setiap pokok-pokok doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan, tapi sungguh-sungguh supaya di situ ada kuasa dari Tuhan. Di situ akan ada mukjizat Tuhan, di situ akan Tuhan nyatakan segala perkara yang Tuhan akan sampaikan kepada adik-adik. Seperti yang kita sudah lihat dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kisah dari pelayanan dari Bapak Paulus dan Bapak Silas. Jadi mari saat ini kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan percaya bahwa semuanya ini yang kita lakukan, fokus kita, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi terus pegang firman Tuhan. Adik-adik pasti di rumah ada Alkitab masing-masing. Pegang firman Tuhan ini sebagai dasar pedoman hidup kita. Ya, dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tetapi tetap pegang firman Tuhan sebagai iman, kekuatan bagi kita. Terus berdoa buat orang tuamu, terus berdoa buat kakek nenekmu, terus berdoa buat opung, buat opa omamu, supaya mereka bisa tetap kuat. Dan kalian meskipun masih anak-anak, Tuhan akan pakai kalian dimanapun kalian berada. Ya, terus berdoa juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani kalian melalui pelayanan-pelayanan, mungkin saat ini melalui hanya online. Kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi saat pelayanan ini disampaikan, dengar firman Tuhan baik-baik, pergunakan waktu yang ada, karena kita tidak tahu zamannya sekarang berubah. Ya, mari adik-adik kita akan belajar lebih lagi hari-hari yang ke depan, berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah dengar firman Tuhan,
Kita juga tadi udah nyanyi, sekarang kita mau dengar kesaksian dari teman kita, dari adik kita Yeski. Yuk kita dengar kesaksian dari adik Yeski. Hai teman-teman, nama aku Yeski. Aku memuji Tuhan. Aku akan menyanyikan lagu istimewa, judulnya Bokuwo Ais Hiteru. Kami sama tada histori itu mo Bokuwo Ais Hiteru. Yesus sama tada histori itu mo Ya kamera. Bokuwo aisiteru, bokuwo mitsu beberu, bokuwo mamo teru. Bokuwo aisiteru, bokuwo mitsu beberu, bokuwo mamo teru. Kami sama tada histori itu mo Bokuwo aisiteru. Yesus sama tada histori itu mo Bokuwo aisiteru. Bokuwo aisiteru, bokuwo mitsu beberu, bokuwo mamo teru. 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 Puji Tuhan, mendengar kesaksian dari adik Yeski. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita udah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman Tuhan. Juga tadi udah dengar kesaksian dari adik Yeski. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menyerahkan semuanya seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau Aku cintakan
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan sudah hadir dalam sepanjang ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau menjaga seluruh kehidupan kami. Engkau masih izinkan kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan tutup ibadah kami. Tuhan tolong kami semuanya di rumah, dimanapun kami berada. Kau juga Tuhan tolong keluarga kami, mama papa kami, untuk tetap terus Tuhan percaya kepada Engkau dan terus berharap kepada Engkau, dan kami boleh sama-sama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi, Engkau juga yang akan terus melingkupi dan menjaga tata guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat adik Yeski yang sudah memberikan kesaksian. Ini Tuhan tolong adik Yeski, mama papa adik Yeski, yang akhirnya Tuhan Yesus tetap beserta seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.